Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Kiramatul Ulum dari jurusan Sistem Informasi di kampus ITAB Surabaya dengan NPM 00817. Saya akan menjelaskan tentang net neutrality. Baik, kita mulai, yaitu net neutrality adalah program untuk menyamaratakan penggunaan internet. Jadi tidak ada yang menjadi prioritas karena semua berkasta sama rata. Untuk di luar negeri hal ini sudah lama dibahas dan masih belum seluruhnya setuju untuk hal ini karena mereka juga punya anak emas sendiri-sendiri. Seperti halnya di Indonesia, Telkomsel punya Hooks dan View dan sebagainya. Mengenai anak emas, pastinya juga ada sebutan anak tiri yang tidak terlalu dibandingkan. Hal ini saja sudah termasuk pertentangan dalam dunia net neutrality. Alasan lain selain hal itu, mereka juga membahas tentang pajak media yang masuk ke Indonesia, seperti Netflix dan sebagainya, yang dulu sempat diblokir oleh Telkom, tapi ternyata masih bisa diakses dengan provider lain secara lancar. Hal itu juga perlu diperhatikan. Masih membahas tentang net neutrality, bisa kita lihat Indosat dan Telkomsel yang menggratiskan penggunanya dalam mengakses sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Namun, untuk pengguna selain Telkomsel maupun Indosat seperti Tri, terus XL, dan sebagainya di provider lokal Indonesia, mereka tetap menggunakan data. Saya meringkas ini melalui data yang telah saya kumpulkan. Ini di web saya buka 8 tab ya. Yang pertama itu tentang penjelasan net neutrality. Ini dikutip pada tahun 2017. Pembahasannya yaitu tentang net neutrality yang sudah terrealisasi melalui biaya yang sama dan akses berbagai grup. Nah, ini prinsip net neutrality yang harus dilakukan, yaitu menegaskan bahwa akses internet pada semua konten harus setara dan adil. Nah, jadi untuk prinsip tersebut nggak boleh ada situs yang jadi anak emas atau anak tiri dari penyedia jaringan. Kalau masih ada hal tersebut, berarti net neutrality tidak jalan di negara itu. Ini ada bahasan sedikit tentang di luar negeri di zaman Trump yang sekarang ini. Nah, ini membahas tentang demo yang berkaitan dengan net neutrality. Menurut para kritikus sendiri, tanpa net neutrality, kecepatan akses konten di internet akan terbagi menjadi dua, kanal cepat dan kanal lambat. Nah, karena kanal cepat ini dikuasai oleh orang yang menggunakan penyedia layanan internet dengan kapasitas yang lebih, sehingga disebut prioritas. Untuk kanal yang lambat, ya yang menggunakan itu kaum
menengah ke bawah yang dapat promo-promoan lah istilahnya. Nah, ini dijelaskan dialokasikan untuk konten yang tidak membayar biaya tambahan, itu untuk kanal lambat atau low lah istilahnya. Untuk net neutrality sendiri ini ada dampak negatifnya jika dihapuskan. Jadi perusahaan penyedia jasa internet dapat mengurangi kecepatan transfer data untuk konten tertentu atau membuat konsumen membayar lebih untuk mengakses konten tersebut. Perusahaan-perusahaan seperti AT&T, Comcast, dan Verizon akan memiliki kebebasan dalam mengatur harga dan kecepatan paket internet sesuka mereka. Perusahaan teknologi raksasa seperti Facebook dan Netflix juga akan semakin diuntungkan karena mereka dapat membayar lebih penyedia jasa internet untuk memprioritaskan kecepatan transfer data konten mereka. Untuk langkah-langkah dari orang di luar negeri sendiri yaitu ada yang menghapus net neutrality, ada yang tidak. Kalau dihapus ya ini tadi dampak negatifnya, kalau tidak dihapus ya dampak positifnya, pengguna internet semakin banyak, namun untuk kerugian yang ditaksir oleh penyedia layanan juga banyak. Di sini membahas tentang net neutrality di negara kita. Nah, ini pentingnya net neutrality yaitu untuk menyediakan konten melalui jaringan secara setara tanpa ada perbedaan atau throttling. Dan itu juga termasuk pemblokiran di dalam situs-situs tertentu untuk provider tertentu dengan alasan untuk pajak atau untuk legalitas atau untuk konten. Seperti di Vimeo ini ada yang membahas ini. Nah, Vimeo itu situs luar penyedia video, namun di Indonesia diblokir karena mengandung konten pornografi, padahal di Vimeo sendiri tidak ada konten tersebut. Ya, itu merupakan alasan bagi negara ini untuk memblokir, padahal tidak punya salah apa-apa di Vimeo-nya, yang artinya pengetahuan Indonesia saat ini belum ada satu situs pun yang dienamaskan atau dianaktirikan oleh operator telekomunikasi. Belum ada, tapi nyatanya sudah ada ya, seperti Telkom dan Indosat yang mengamakmaskan Facebook supaya bisa diakses tanpa menggunakan paket data. Mungkin kalau sekarang ada cuman gambarnya, untuk ngeliat gambar di Facebook rasa lama, makanya lebih enak pakai paket data. Nah, ini tentang operator seluler lokal yang menolak net neutrality. Ini dari sumber Daily Sosial yang mengutip dari Indotelco, yang Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau disebut ATSI, Alexander Rusli, yang juga merupakan CEO Indosat,
mengatakan kami sudah ajukan proposal ke regulator soal model bisnis dengan over the top atau OTT. Yang poin utamanya dari proposal itu yaitu kami percaya jaringan operator jika ingin bekerja sama harus equal benefit. Pokoknya kami tidak mendukung net neutrality. Nah, ini equal benefit yaitu punya sama-sama untung. Nah, kalau net neutrality kan bisa meratakan. Nah, cari untung lebihnya dari mana? Makanya Indonesia masih belum setuju mengatakan tidak pada net neutrality. Intinya seperti itu. Sekian dari saya untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.